السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa terbesar dan tidak ada maksiat yang lebih besar daripada dosa syirik. Tentu yang saya maksud adalah syirik besar. Dan kita sudah mengetahui sebagian bahaya dari orang yang melakukan syirik besar, juga apa yang termasuk syirik besar. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan sebab-sebab kesyirikan. Sebab yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah al-ghulu fis salihin. Sebab orang berbuat syirik, yang pertama al-ghulu, berlebihan dalam menghormati orang-orang saleh. Ghulu itu berlebihan, bersikap melampaui batas. Orang-orang saleh adalah orang yang mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Orang, atau dengan bahasa yang lain para ulama menjelaskan orang saleh itu orang yang menunaikan haknya Allah dan menunaikan haknya makhluk Allah. Itu orang saleh. Orang saleh tentunya kesalehannya bertingkat-tingkat, dan pemimpin orang-orang saleh adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang paling mulia. Kemudian setelahnya dalam konteks umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelah Nabi meninggal dunia orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, orang yang lebih baik daripada Umar, orang yang lebih baik daripada Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian para sahabat-sahabat yang lain. Lalu diikuti oleh orang-orang saleh dari kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murid-murid mereka, termasuk di antaranya para imam, a'immatul arba'ah, 4 imam yang kita kenal, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan murid-murid mereka dari kalangan yang berilmu dan beramal. Mereka adalah orang-orang saleh. Sikap kita wajib mencintai mereka, wajib menghormati mereka. Jika Nabi, terutama jika Nabi kita Muhammad SAW, maka itu bagian dari keimanan yang wajib, dan kita tidak hanya mencintai dan menghormati, tapi wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Selain Nabi Muhammad SAW, orang-orang saleh, jika di kalangan para sahabat, kita mengikuti mereka. Mengikuti pemahaman mereka terkait dengan urusan agama ini. Mendahulukan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan pemahaman orang-orang yang setelah mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang mengalami berbagai macam peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quranul Karim dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Kemudian murid-murid mereka, para sahabat, para tabi'in, para imam, kita wajib menghormati mereka sampai orang-orang saleh yang hidup bersama dengan kita. Kita wajib menghormati, memuliakan mereka. Tidak boleh merusak kehormatan mereka. Bahkan salah satu bentuk penghormatan kepada mereka, kita mencium tangan mereka. Orang saleh. Menghormati, tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan inilah yang menyebabkan orang jatuh pada kesyirikan. Ghulu. Mari kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait perkara ghulu terhadap para nabi dan para rasul, apalagi orang saleh selain mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, yakni orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat wal Injil, orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Melampaui batas inilah terjemahan dari apa? Ghulu. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Larangan melampaui batas dalam ayat ini terkait dengan apa? Sikap orang-orang musyrik, sikap orang-orang Nasrani yang mengangkat derajat Isa alaihi salatu wassalam sampai pada derajat ketuhanan. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka berlebihan memuliakan Isa, mengangkat derajat Isa sampai pada derajat Allah, sehingga bagi mereka Isa adalah anak Tuhan, sekutu bagi Allah. Ini sikap ghuluh. Apa yang Allah peringatkan kepada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, itu berarti peringatan ini juga bagi umat Muhammad SAW. Karena Al-Quran diturunkan untuk umat Muhammad SAW. Penyimpangan, kesalahan, perilaku orang-orang sebelum umat Muhammad SAW atau orang-orang yang tidak beriman yang diceritakan oleh Allah, yang dikecam oleh Allah, semuanya Allah firmankan dalam rangka agar kita umat Muhammad SAW mengambil pelajaran. Apa yang menyebabkan mereka dikecam oleh Allah? Apa yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah? Allah mengingatkan kaum Nasrani, juga mengingatkan kita. Sebagaimana mereka mengangkat derajat Isa di atas derajat manusia sampai pada derajat Tuhan, Allah pun mengingatkan kita. Ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang umatnya untuk berlebihan memuji beliau. Berlebihan di sini bukan berlebihan dalam konteks memperbanyak, tapi berlebihan dalam konteks memberikan sifat kepada Nabi yang mana itu khusus bagi Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku
Jangan berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Nabi khawatir umatnya jatuh pada kesalahan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Apa yang menyebabkan mereka jatuh pada penyembahan? Karena sikap berlebih-lebihan kepada Sayyiduna Isa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Terhadap siapa? Manusia yang paling mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebih-lebihan. Apa kata Nabi? Fa innama ana abdun. Aku adalah hambanya Allah. Faqulu, ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Ucapan hambanya Allah untuk mengingatkan pengikutnya agar tidak menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Abdullah, hambanya Allah. Ucapan Rasuluh, utusannya Allah, untuk mengingatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bukan hamba Allah yang sejajar dengan kita. Beliau bukan hamba Allah yang sejajar dengan orang-orang saleh yang lain. Kedudukan beliau melebihi kedudukan orang-orang saleh. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Maka kalimat Abdullah wa rasuluh untuk menegaskan sikap pertengahan umat Islam di antara umat yang berlebih-lebihan kepada nabinya dan umat yang melecehkan nabinya. Siapa yang melecehkan nabinya? Orang-orang Yahudi. Makanya Nabi mengingatkan, aku adalah hambanya Allah, tapi ingat aku adalah utusannya. Orang-orang Yahudi melecehkan nabinya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan oleh mereka. Ya. Bangsa yang paling bengis, yang paling banyak membunuh para nabinya, Bani Israel. Abdullah wa rasuluh. Maka Nabi mengingatkan, beliau bukan Tuhan, hambanya Allah. Tapi beliau bukan hamba yang sejajar dengan beliau utusan Allah. Sehingga kelebihan beliau di antara yang lain, bahwa ucapan beliau terkait dengan perintah dan larangan wajib ditaati kalau itu perintah yang bersifat wajib, mutlak. Selain beliau, selain Nabi Muhammad SAW, ucapannya siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, boleh kita terima, boleh kita tolak. Tidak dengan ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, perhatikan pula kesyirikan yang terjadi pada umatnya Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Apa yang menyebabkan Nabi Allah Nuh diutus mendakwakan tauhid kepada umatnya? Karena mereka jatuh pada kesyirikan. Kenapa mereka jatuh pada kesyirikan? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 23, dan mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan kamu, dan terutama janganlah kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq maupun Nasra. Mereka adalah nama-nama berhala. Ibn Abbas, beliau adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya ahli tafsir. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini adalah yakni Wad, Suwa', Yaghuth, yang nama-nama yang disebutkan dalam surat Nuh ini, mereka adalah
nama-nama orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung mereka, buatkanlah patung-patung mereka pada tempat yang pernah diadakan pertemuan-pertemuan di mana mereka ada. Yakni buatkan patung mereka di tempat majlis mereka. Karena apa? Karena mereka ketika orang-orang saleh ini meninggal, mereka bersedih. Mereka berduduk di kuburannya, mengingat-ingat kebaikan orang-orang saleh. Maka syaitan membisikkan, buatkan patung di tempat mereka. Ya. Dibuatlah patung. Dibuatlah patung di tempat mereka. Dan ketika orang-orang yang membuat patung, orang-orang saleh ini masih hidup, patung tersebut belum disembah. Dia hanya sebuah patung yang didirikan, yang dibuat untuk apa? Untuk mengingat jejak kebaikan ilmu orang-orang saleh ini. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Jadi siapa yang membisikkan mereka untuk membuat patung? Nabinya? Syariat? Tidak. Dan lihat bagaimana syaitan, cara syaitan menjerumuskan manusia, bukan hanya dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, itu secara bertahap, Pak. Itulah mengapa kita dilarang untuk menjauh dari kemaksiatan, bukan hanya melakukan, tapi jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati perzinaan. Kenapa? Karena mendekati itu artinya kita sudah melangkah lebih dekat menuju tempat yang diharamkan oleh Allah. Dan semakin dekat jiwa kita dengan tempat yang diharamkan oleh Allah, semakin kuat dorongannya dan semakin mudah untuk melakukannya. Syaitan pertama menyuruh mereka untuk buat patung. Kemudian ma'asyiral muslimin, hingga orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Jadi ketika mereka meninggal dunia, berganti generasi. Generasi yang tidak memahami agama. Generasi yang tidak memahami syariat. Maka mereka pun mudah diajak berbuat syirik. Syaitan pun membisikkan kepada telinga mereka, bapak-bapakmu, nenek moyangmu membuat patung-patung ini untuk disembah. Maka mereka pun menyembahnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari dibuatkan monumen, patung. Dan ini riwayat Bukhari, disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Ini menunjukkan ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, betapa bahayanya jika generasi kita sudah melupakan ilmu agama. Jangan pernah antum siapapun dan termasuk saya, demi Allah, jangan pernah meremehkan kesyirikan. Jangan pernah mengatakan, oh keluarga saya, anak-anak saya tidak mungkin berbuat syirik. Ketika ilmu dilupakan, orang bisa jatuh dalam kekufuran yang paling tidak masuk akal. Dan saya sudah ingatkan pada beberapa pertemuan yang lalu, firman Allah terkait dengan doanya seorang nabi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi ini berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi siapa, Pak? Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim berdoa, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Lah kita ini sopo? Nabi Ibrahim khawatir, Pak. Karena mohon maaf, ada sebagian orang, mohon maaf, pintar dalam urusan ilmu pengetahuan, tapi jahil dalam urusan agama, dan tidak mengerti tentang kedudukan tauhid. Sampai dia mengatakan apa? Kenapa dibahas masalah syirik? Sekarang orang sudah modern. Ya akhi, antum hidup di mana? Di planet apa di dunia? Modern dari mana? Lihat itu. Yang percaya dengan khurafat, yang percaya dengan hari sial, bulan sial. Antum lihat kuburan-kuburan lebih ramai daripada rumah-rumah Allah. Nanti akan kita baca nanti bagaimana Islam menyikapi kuburan. Dan ingat ma'asyiral muslimin, demi Allah, umat ini, umat Islam dan umat manusia hancur, lemah, dibinasakan, akan dikuasai oleh musuh ketika mereka meninggalkan tauhid. Ketika mereka durhaka kepada Allah, dan durhaka yang paling besar adalah syirik. Umat ini hancur bukan karena tidak ngerti teknologi, Pak. Anda lihat orang-orang Arab Badui yang kemudian tersentuh dengan dakwah Islam. Orang-orang Arab padang pasir yang tersentuh dengan dakwah Islam. Bagaimana Allah menangkan, menghancurkan dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Saya sampaikan ini mohon maaf karena ada sebagian kita yang dia mengaku intelektual, Pak, meremehkan pembahasan tauhid syirik. Nggak ada itu, buat apa? Sekarang ini orang sudah sampai ke bulan. Apa hubungannya? Kita ini memperbaiki akidah. Lah umat kita wala sampai ke bulan. Sampainya kemana? Tak sampai ke kuburan, sampainya kepada penghinaan terhadap akal sehatnya sendiri, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka saya akan disayangkan kalau muncul suara-suara seperti ini. Dikiranya ini perkara-perkara. Ya. Betul, teknologi kita tidak meremehkan, Pak. Ini manfaat besar. Tapi ini bukan sumber kekuatan utama. Sumber kekuatan utama adalah tauhid, iman, amal saleh. Dengan itu Allah angkat derajat kita. Dan saya kira ini tidak perlu pembuktian kalau kita semua membaca Al-Quran. Karena sudah sangat jelas dalam Al-Quran, Pak. Kapan kita dimenangkan oleh Allah? Kapan kita dihancurkan oleh Allah? Kapan kita diangkat derajat kita oleh Allah? Kapan kita dijatuhkan oleh Allah? Jelas dalam Al-Quran. Inna Allah rafa'a bihadzal qaum. Inna Allah rafa'a bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bi akharin. Allah mengangkat umat ini dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran artinya bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, apalagi cari uang dengan Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran artinya dipelajari, ditadaburi dan diamalkan isinya. Kembali ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu di atas telah jelas bahwa pada awalnya kaum Nabi Nuh tidak bermaksud untuk menyembah berhala, menyembah patung yang mereka buat, melainkan hanya untuk mengenang orang-orang saleh. Awalnya hanya untuk mengenang. Namun pada akhirnya patung pun tersebut disembah. Dan ini menunjukkan ikhwani fillah haramnya perbuatan berlebihan terhadap orang saleh, yaitu haramnya membangun patung untuk mengenang mereka. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam, dan itu ajaran yang bersumber dari selain ajaran Islam. Mengenal orang saleh, mengenang orang saleh itu jika mereka punya karya dengan membaca karya mereka, dengan mengajarkan karya mereka, dengan meneladani akhlak mereka, sikap mereka, menyebarkan ilmu mereka. Itulah cara kita menghormati orang-orang saleh yang benar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, kata beliau, iyyakum wal ghulu. Allah mengingatkan tadi dalam surat An-Nisa. Nabi sallam juga mengingatkan lagi,
Selain Nabi SAW melarang memuji beliau secara berlebihan, beliau juga mengingatkan, iyyakum wal ghulu. Hai umatku, jauhilah sikap berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, mereka bersikap berlebihan. Nabi SAW juga bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebihan dalam segala hal. Binasalah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Bagaimana sikap berlebihan kepada orang-orang saleh? Di antara sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, tatkala seseorang meyakini bahwa orang-orang saleh itu dapat mengetahui yang gaib. Dia dapat mengetahui yang gaib seperti Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah bahas terkait dengan tauhid rububiyah. Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah Azza wa Jalla menegaskan, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mempunyai kuasa untuk memberi manfaat atau merugikan diriku sendiri kecuali dengan yang dikehendaki Allah. Dan andai kata Nabi, aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan melipat gandakan kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Kalau saya tahu yang gaib, aku akan melipatkan kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpaku. Sedangkan Nabi SAW pernah terkena anak panah. Nabi SAW pernah terjatuh. Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mata sa'ah? Qala bal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi SAW pernah marah ketika ada seorang wanita di depan beliau mengatakan, di depan kami ada Nabi yang mengetahui hari esok. Kata Nabi, cukup berhenti. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata di dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man za'ama annahu yukhbir bima yakun fi ghad faqad a'dhama 'ala Allah al-firyah." Kata Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah, "la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali siapa? Allah. Al-Quran surat An-Naml ayat 65. Nabi SAW diberitahu beberapa hal terkait masalah gaib, tapi tidak semua. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk sikap ghulu. Sehingga dari sikap ghulu ini apa yang terjadi? Mereka ketika mengalami kesulitan, mengalami masalah, mereka tidak berteriak, "Ya Allah." Mereka tidak berdoa kepada Allah, "Ya Rabbana," tapi mereka memanggil ya Muhammad, ya Abdul Qadir Jailani. Apakah ajaran Islam? Kalla. Bacalah Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Ud'uni astajib lakum. Ad-du'a wal ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta kepada Allah. Kenapa mereka memanggil selain Allah? Mereka meyakini orang-orang itu mendengar. Keyakinan yang diajarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Hati-hati ikhwani fillah, saya ingatkan, di rumah kita jangan sampai ada orang-orang yang mengucapkan, "Ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah." Istighatsah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan saya sudah sampaikan, Al-Quran itu tuntunan yang jelas di depan mata kita. Jelas hadis-hadis Rasulullah jelas ada di depan kita. Semua tuntunan dalam konteks berdoa, semuanya kita diajarkan Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana. Kalau mau tawasul silakan, kita sudah bahas masalah tawasul, tapi tawasul yang benar. Tawasul dengan nama-nama Allah, tawasul dengan amal saleh, tawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Kita minta kepada orang saleh yang masih hidup, kita mengatakan ya fulan, ya ustaz, ya alim, ya guru, tolong doakan saya. Boleh. Tapi sudah meninggal, selesai. Apalagi dipanggil-panggil namanya, seolah-olah mereka bisa mendengar. Dan yang kedua, keyakinan keyakinan yang berlebihan apa? Ketika mereka meyakini bahwa orang-orang saleh itu bisa mengatur alam semesta ini. Itu juga yang menyebabkan orang-orang memanggil nama-nama mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, menceritakan orang-orang musyrik. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang-orang musyrik itu kalau mereka berada dalam himpitan kesusahan, mereka hanya berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka berada dalam keselamatan, diselamatkan oleh Allah, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Rasulullah SAW bukan Tuhan yang kita sembah. Yang lucunya, orang tetap mencari-cari alasan untuk membenarkan. Mencari-cari alasan. Sampai saya pernah mendengar, kalau ada orang memanggil ya Rasulullah dia itu tidak berdoa kepada Rasulullah, tapi dia berdoa kepada Allah dengan wasilah Rasulullah SAW. Ajib hadha. Kalau ada orang mengatakan ya Muhammad, itu dia tidak berdoa kepada Rasulullah, dia berdoa kepada Allah. Saya mau tanya kepada antum ya akhi, ketika saya memanggil Husain, ya Husain, semua orang memahami saya sedang berteriak memanggil siapa? Husain, meminta pertolongan kepada saya Husain. Tidak mungkin saya panggil Husain yang datang si Ammar atau Muhammad. Kenapa harus memaksakan diri ya akhi? Kenapa kita mengajarkan manusia untuk berta'alluq? Hati kita bergantung kepada makhluk. Kenapa? Nanti akan kita bahas insyaallah minggu depan. Nanti ujung-ujungnya kultus individu. Selain Nabi, guru-guru mereka. Kalau sudah ujung-ujungnya kultus, ujung-ujungnya minta derajat yang tinggi. Ujung-ujungnya nanti juga ada fulus. Ya. Maka lihat sekarang. Saya tidak katakan semua, tapi kejadian. Sampai nanti ada kuburan palsu. Ya. Ada orang harus membayar sekian. Ya Allah, ajaran Islam itu simple. Tauhid itu indah, Pak. Dan itulah dakwanya Nabi. Dan itulah sebetulnya kandungan dari surat Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pengatur, pengendali. Hanya siapa Rabb? Allah. Sampai kita berikrar, iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Keluar doa kepada selain Allah. Kenapa? Karena pemahaman yang keliru terhadap orang saleh. Orang saleh dianggapnya seperti Tuhan. Akhirnya kita jatuh dalam sikap berlebihan. Ya. Oh, ini ustadznya Wahabi, sakarepmu. Ya. Silakan sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu. Koreksi dengan ilmu. Ini yang kita ajarkan. Kembali kepada Allah. Memuliakan orang saleh seperti yang saya sebutkan. Tetap kita wajib memuliakan mereka. Dan itu bagian loyalitas kita kepada Allah dan orang-orang beriman. Tapi ingat, Nabi sudah mengingatkan, la taghlu, jangan berlebihan. Nanti kita akan baca ikhwani fillah, bagaimana sikap-sikap mengkultuskan orang-orang saleh insyaallah di pekan berikutnya.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi